Kembali lagi kita Strong People dimanapun berada. Bersama Ruki Margiano, host bisnisartis.com, yaitu sebuah podcast yang mempertemukan peluang informasi antara artis dan fansnya atau masyarakat umum juga boleh. Dipandu dan dimediasikan oleh kurikulum Sekolah Pengusaha.id. Ladies and gentlemen, ini spesial banget, guys. Why? Karena ternyata bisnisartis.com tidak hanya sebatas omong-omong. Why? Alhamdulillah, puji syukur juga ya kita sama Tuhan bahwa pada hari ini kita kedatangan tamu nggak tanggung-tanggung, yaitu sosok yang sudah mendapatkan jodoh bisnisnya. Amin. Kenapa kita bilang jodoh bisnis? Ya karena udah jadi bisnisnya, bro. Ladies and gentlemen, please welcome Seno Alex. Wow. Balik lagi guys. Onde mau dikawin, brother. Yes. Gue sih senang banget. Dulu kita tuh episode berapa ya itu? Itu episode kedua. Jadi kalau kalian smart people lihat di episode 2. Oh iya. Kenapa sekarang kita podcast lagi? Nah Itu jawabannya. Jadi buat informasi ya teman-teman Strong People dimanapun berada, ini merupakan adalah podcast follow up dari episode keduanya Bisnis Artis itu bersama Seno Raja. Yes. Di sana dia menginformasikan peluang usahanya, and then Tuhan mengabulkan tiba-tiba selama berapa hari, gue ingat waktu itu. Iya. Alex telepon. Ternyata jodoh bisnisnya menyamperin Seno, teman-teman. Yaitu Alex. Yes. Jadi ini kita bilang bisnisartis.com itu akan membuat podcast follow up atas dari podcast teman-teman super artis sebelumnya. Oke, kita langsung saja, guys. Ini gue boleh bertanya ke siapa dulu ya? Yes. Intinya gue pengen nanya, coba terangin masing-masing dengan singkat, padat dan tepat. Kisah awal kolaborasi ini tuh seperti apa sih? Nah, biar teman-teman kita tahu, Strong People. Mulai saya Seno. Ya, sebenarnya awalnya dari bisnisartis.com. Bisnisartis.com. Ya. Jadi gini. Kita episode 2 itu podcast ya? Iya, podcast. Ingat nggak, mungkin kalau smart people nonton di episode 2, gue tuh pernah bilang bahwa gue tuh punya kayak istilahnya one stop music, ada resto segala macam. Yes. Alhamdulillah, ada studio, ada tempat biliar, ada tempat dance, sama resto, tempat makan. Dan itu kejadiannya. Kejadian. Awalnya dari bisnis artis. Nah, menurut Alex gimana sih, Alex? Kenapa sih sampai nelfon gitu? Kenapa sih? Ya awalnya Prosesnya gimana sih? Awalnya kan Mas Luki tawarin itu bisnis artis.com dengan Strong People-nya, ya kan. Nah dari situ dengar. Nah kebetulan kan nonton Seno nih, cerita tentang dia banyak kuliner, masak-masak. Nah dari situ ya udah coba tanya lebih dalam, apa sih Mas Luki nih, ya gimana caranya gitu kan. Nah ya sudah dipandu sama Mas Luki, diajakin ngobrol, diketemuin, ya akhirnya kita dipertemukan. Alhamdulillah teman-teman. Jadi bisa dibilang Ruki ini macam belah kita ya. Macam belang aku. Macam belang. Yes, tapi demi kebaikan brother, demi kelancaran. Kenapa? Dengan adanya kolaborasi ini teman-teman, kita mengurangi 0,00 sekian persen tugas negara, yaitu membuka lapangan kerja. Bener nggak bro? Kita udah benar-benar berkembang terus. Ntar kita ulik kupas nih. Oke. Jadi Seno teman-teman sudah meluncurkan pertanggal berapa kemarin? 10. Tanggal 10 Oktober. Momen apa tuh 10 Oktober? 10 aja. Oh 10. Jadi ruko ini 4 lantai teman-teman. Lantai pertama dijadiin restoran dengan konsep rumah makan yang makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Yes. Konsep yang unik, ntar kita bahas. Yang kedua, di lantai 2
itu studio dance. Ada balet yang mau les di sini, kalau mau silakan. Ada modern dance, siapa tahu jadi dancer ya kan, dancer yang profesional itu kan. Basicnya dan ini luas sekali. Nanti ada videonya kita tayangin. Dan lantai 3 ini di ruangan ini, studio recording, di sana ruang operator, di sini ruangan buat live, practice bisa, recording juga bisa, dan apa lagi di sini ya? Bisa bikin podcast juga bisa, ya. Sewa podcast di sini juga bisa, sambil nyari cuan di TikTok. Dan lantai 4 ada nanti video teman-teman, itu meja biliar teman-teman. Gue bilang ke teman Seno sama Alex, pengalaman kita tuh yang kita jalan-jalan waktu itu ya, mana itu meja biliar tuh lagi tren teman-teman. Kepikiran sama Doi bikin tuh meja biliar di sana, bisa dirental juga. Berarti 4 macam model bisnis. Model bisnis tanpa sadar teman-teman. Dan gue salut sama Seno dan Alex, ternyata kalau kalian baca yang di awal, lihat tonton podcastnya mereka, itu Seno itu kalau kata orang-orang yang X lah ya, wah Seno mah berangan-angan tuh Ki. Kalau saya, karena memang kita tahu Seno dan tahu dia nalurinya bisnis ada dan serius, ternyata kejadian. Apa yang diucapkan ya kan? Ketemu dengan Alex dijadiin bareng-bareng, nongkrong di sini. Nanti kita kupas. Oke. Lanjut lagi, sekarang masuk ke poin. Bro, coba ceritakan bro. Konsep unik usaha ini, kalau kami nih di bisnis artis itu kemarin sudah mencoba mempelajari. Jadi kabarin Seno kan di sosmed mulai heboh tuh teman-teman. Nah, jadi kita bilangnya ya, ini konsep usaha yang unik dan humanis. Kenapa kami bilang begitu? So, pertama, filosofi makan sepuasnya, mereknya apa tadi? Cahaya kan? Cahaya Distrik 17. Namanya Cahaya Distrik 17 di Jalan Boulevard Kelapa Gading. Jadi filosofi tentang untuk restoran di bawah itu yang namanya makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Dampaknya terhadap masyarakat dan branding itu kira-kira seperti apa sih? Dan itu kenapa sih? Jadi pakai konsep itu? Pertama konsep awal itu kebetulan gue juga banyak dibantu orang. Banyak yang membantu. Jadi nggak ada salahnya juga. Ini konsepnya semi bantu orang. Saling bantu, iya. Menurut pengalaman yang udah datang ya, emang ada kayak tukang ojek datang, bahkan pernah maaf nih, ada pemulung pernah juga. Berani masuk. Berani nih maksudnya? Di luar kita nggak pilih. Kita nggak pilih. Yes. Oke, mantap. Terus? Dan orang-orang sekitar kantor ini juga banyak. Orang berada juga ada gitu. Jadi sistemnya sebenarnya apa ya? Tambal sulam lah ya. Jadi misalnya kayak ada yang bayar di bawah, ada yang bayar di atas. Contoh tuh bayar di bawah, contoh bayar di atas, gimana sih maksudnya? Kan makan gratis puasnya, bayar seikhlasnya kan? Nah itu gimana contoh pengalaman? Ada juga yang satu piring kalau kita bayar 100.000 dia bayar. Ada. Ada. Iya. Itu tuh yang 2.500 ada. Juga ada. Gitu strong people. Pertanyaan gue nih soal. Itu yang lu alamin, orang yang bayar 100.000 itu ingat nggak wajah seperti apa waktu ngasih? Nggak perhatiin ya? Nggak perhatiin. Tapi ada ciri-ciri orang kaya masuk nggak kalau lihat CCTV gitu? Kayaknya ya? Iya, kita nggak bisa tebak juga. Ada juga yang kita ngeliatnya ini mampu gitu lah. Ya bayarnya benar-benar begitu ikhlas. Oke. Nah, ini menurut Alex gimana nih dari sisi Alex nih? Ya, kalau gua sih sebenarnya udah buka bisnis kuliner udah banyak. Dulu kan bikin restoran di pinggir pantai di Belitung dulunya. Oh iya, di Belitung pernah ya? Iya dulu. Terus? Habis itu bikin juga kafe di ruko sana. Ya, jadi itu karena punya ruko sendiri jadi santai gitu kan. Nah, terus tapi konsepnya Seno ini menarik. Ya, jadi kan dia bilang dia mau masakan, terus ada studionya, terus anaknya balet, terus yang cewek kan, anak cowoknya itu sekolah masih. Nah ini cocok nih.
Jadi empat-empatnya urusin ini gitu loh. Gitu kan. Jadi gue melihatnya menarik. Terus dia cerita dia pernah makan di Jogja. Iya. Jadi dari situ, oke, gue iyain, aminin aja no, apa-apa. Ya udah. Jadi itu konsep yang makan sebosnya dan bayar seikhlasnya itu dari Jogja sebenarnya. Oke, Hai Jogja. Disclaimer namanya. Vibe-nya sampai ke Jakarta, semoga ya kan. Iya. Itu masalahnya kan gotong royong orang Indonesia Iya, sebenarnya betul. yang sudah hilang, bener nggak bro? Iya. Di daerah doang. Jadi guys, ayo kita bangkitkan. Gen Z, ingat kalian harus tonton ini. Oke, dan itu keren. Terus kalau kita berlanjut kepada kayak konsep studio balet dan studio musik sebagai ruang ekspresi seni. Nah itu tuh konsepnya sebenarnya dari Seno itu gimana sih? Nah jadi kebetulan anakku yang cewek, Aleta ya? Iya. Udah ngajar Pak ya? Udah ngajar? Udah ngajar. Udah gede ternyata ya? Udah gadis lah. Udah gadis ya? Oh dia guru balet sekarang? Iya, ngajar, udah ngajar balet. Namanya ongoing balet. Nah terus kenapa nggak sendiri gitu? Oke, jiwa entrepreneurship-nya dituangkan ke anaknya, ya betul. Makanya dia bikin itu ya? Iya. Dan sekarang join dengan sekolahnya. Nah, betul. Wih, Nggak hanya endorse, sekolahnya ngikut gitu loh. keren. Ada ongoing balet cabang Kelapa Gading di sini. Nah, Wis. Teman-teman Strong People di sekitar Boulevard Kelapa Gading dan sekitarnya ini, kalau butuh studio balet yang nyaman, dingin, adem, warnanya pinky twinky, gue tadi warna pinky, monggo ya ke sini ya, asik banget. Nanti Aleta ngajarin langsung, Aleta, tidak hanya bisa nyanyi ternyata ya. Nah studio musik ini nih, gue lihat, tuh ada Mac di sana, Macintosh ya kan, di sini drum warna, ini drumnya khas lu banget ya. Ini drum Seno banget. Ya kebetulan Buffalo Drum yang bikin dia. Coba. Satunya lagi warnanya kayak gini. Ya makanya baru pertama nih gue lihat. main dulu dong, nanti kita. Tadi udah. Ada. Nah, pertanyaan gua, dari Seno pribadi mengkonsep ini, gunanya apa, manfaatnya apa, buat orang bisa dipakai buat apa aja? Ya sebenarnya cita-cita juga sih. Oke. Punya studio. Gua rasa hampir semua musisi pengen punya studio sendiri. Benar-benar itu. Dia berbekal pengalaman ngeband. Maksudnya kalau kita nanti di hari tua sudah ngeband lagi, bisa menyalurkan hobi kita, bakat kita di musik. Jadi gue bikin studio yang bisa disewa-sewain. Ini bisa berarti disewain. Iya. Berapa sih? Rental. Kalau boleh tahu rental berapa sih? Lagi promo nih dia. Nah, lagi promo ya. Ini gue baca tadi promo 30% ya. Nah betul. Jadi ada dua promo. Yang pertama itu harga normal per jamnya tuh 150, di diskon jadi 125. Per 3 jamnya jadi 350. Oke. Untuk happy hour dari jam 10 sampai jam 2 diskon 30%. Ditambah lagi 100%. Siap. Yes. Nanti kita tag studio ini, nanti kita tag ya. Iya. Biar tahu kalian follow ntar. Nah untuk recording nih, lu lihat bisa recording di sini. Rencana lu berapa tuh per shift-nya? Per shift rencananya ya 850. 450 ya. 5 jam. Dengan udah ada operator yang untuk standar mixing balance ya. Iya. Kalau mixing beda lagi, mastering beda lagi. Oke. Ada Bro Krisna. Aduh. Pokoknya master sepuh ya kan. Oh iya. Profesor audio Indonesia tuh itu. Nanti kita kupas lah di sini. Podcast sendiri sama dia. Nah, terus di sini kalau ada nggak, misalkan saya mau pesan dong Pak buat podcast, saya bikin podcast nih di TikTok. Saya mau sewa studio Bapak, boleh nggak? Boleh. Boleh banget kan? Cuman peralatannya sementara bawa sendiri ya. Kalau podcast itu, oh ya dia. Enggak, jadi kayak misalkan kayak kamera, terus mungkin mic yang proper atau gitu. Kalau itu anak-anak itu biasanya saya, dia udah punya properti sendiri untuk live streaming. Iya, Oh, bilang, bisa. cuma dia butuh ruangan aja kan? Oh bisa. Bisa kan? Nah, Bisa. bisa tuh Genzan. Mainnya nyari studio mulu kan? Nah, ini ada nih Kelapa Gading, pinggir jalan raya. Yes. Nah, oke. Berarti dari sana udah dapat poin-poinnya untuk studio. Sekarang kita lari
kemeja biliar sebagai elemen hiburan dan monetisasi tambahan. Iya. Nah itu sebenarnya kan bisnisnya itu dirental ya buat Iya, bisnis. sama. Anak SMA bisa deh. Mm-mm. Di zaman kita SMA lagi kan, nggak boleh ngeliat meja biliar. Cuma jangan sampai judi kayak kami dulu. Kalau saya dulu tuh ada lupa diri ya kan. Cuma itu zaman dulu, nggak bagus ditiru. Yang mana olahraga, fokus ya kan, Ya. skill dan gerakan ini pinggul terus main tuh, ya kan. Betul lah. Kalau kita nggak main di pinggul tuh nggak dapat tuh main biliar tuh. Nah jadi awalnya ada lantai 4. Nah, Lantai 4 tadinya rooftop ya. Rooftop. Nah, terus sempet nih si AL juga nanya mau bikin apa ya bro? Ada kepikiran hidroponik lah. Iya, Wah, macam-macam. catering, Catering segala macam. Waduh. oh, jadi tuh yang biliar tadi di atas, Iya. itu bekas rooftop, cuma Atap. jadi ruangan sekarang atap ya. Atap dibongkar, Ah. dicor lagi, dibikin dah. Ya. Ini mah sungguh-sungguh berarti beneran ini. Oke, lu mulai jam-jam sampai 3 AC gue jejer gue udah. Iya, paling manis di atas. Paling Iya. Juga orang main biliar kita sore kan. Iya, sore, malam gitu. Jadi aman lah. Opening dari jam berapa sampai jam berapa di sini? Beda-beda nih. Berbeda. Jadi kalau resto itu biasa dari jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Sampai jam 9 lah paling. Sebelum malam ya. Iya. Oke, oke. Kalau studio 10 pagi. 10 pagi studio. Iya. Sampai tutup. Sebenarnya lantai 2, 3, 4 sama lah. Iya. Jam 10. Terus pagi. Nanti makanan nih pagi harus isi perut Iya. dulu nih orang-orang. Betul tuh betul. Cakep, cakep. Nah, pertanyaan gua nih, ini agak-agak menjurus ke bisnis nih. Nah, Sen. Kenapa? Ketika orang investasi, bikin usaha siapapun tuh orang pasti dia kan ingin cuan. Nah, ini dengan makan gratis, makan sepuasnya gratis dan bayar seikhlasnya ini, nah, itu tuh dari sisi model bisnisnya tuh kan gimana sih kalian dalam mengelola flow, cash flow-nya lah gitu loh, Lek. Nah itu gimana? Nah, gimana? Boleh. Enggak. Ya kalau ini sebenarnya karena ada menu prasmanan. Prasmanan. Jadi emang menu prasmanan itu dikhususkan untuk makan sepuasnya biar seikhlasnya. Tapi nanti ada menu ala carte juga, ala carte gitu. Oh, itu yang bayar. Bayar, ada bayar juga. Oh, itu yang tadi gue lihat cuma 3.000 bayarnya apa tuh tadi? Oh itu Itu es teh. es teh manis, Es teh manis. Itu ya tambahan. 3.000 udah itu mantap tuh ya. Terus? Ya ada kayak pempek, tekwan, terus Oh, jadi nanti menu Katsu. berbayar tuh ada sebenarnya ya. ada tuh Jadi tambahan. prasmanan ini nih buat emang ikonnya lah ya. Iya. Ikutnya. Betul. Dan juga ada nanti cemilan dan kopi. Jadi untuk anak-anak biliar kita siapin nanti juga mungkin mudah-mudahan ada minuman jus-jusan lah. Ya. Yes. Jadi dengan adanya 4 model usaha ini sebenarnya ini nanti apa namanya? Ada yang mendukung. Saling mendukung. Ya. Amin didoain dan ini keren. Yang nunggu les, emak-emaknya nunggu les, ya udah. Iya. Nongkrong di Ayo tuh. bawah. Bapaknya bosen main biliar. Iya, bener tuh, gue kadang-kadang tuh ya, gue kan kepikiran tuh, Lek, anak mau gede juga kan, mau di les, aduh ya kan, aduhnya dulu tuh, Betul. minimal nungguin di parkir atau di tukang Nah, rokok, panas-panas tuh kan, Bosen kan? bosan, kalau nggak duduk di ruko gitu, Nah, iya. nah ini benar nih, Betul. ada biliar, ada musiknya pula, sama ada kafenya pula kan, Iya. keren saudara-saudara. Tapi Ki, yang satu yang harus diingat, sebenarnya kita bikin ini nih ya bersifat sosial juga. Yes. Tapi kan ini kan sebenarnya hub ini. Iya. Jadi kita kumpul distrik lah kita panggil ya. Distrik. Jadi tempat mengumpul. Yang mana nantinya bisa jadi tempat untuk bisnis juga. Ya siapa tahu bisnis artis.com-nya podcast ini kan? Iya. Oh, iya. Gitu. Benar, teman-teman artis yang ada di sekitar apa? Kelapa Gading, kayaknya perlu deh kalau kita mau bikin podcast nanti dengan bisnis artis kayak di sini aja, ya. Kelapa Gading, Iya, coba nama studio ya. Iya. Ada tuh Jadi bisa. misalnya nanti ada yang rekaman, oh lagi nunggu biliar lama, main biliar dulu. Main biliar dulu. Nah, gitu. Iya, benar. Benar tuh, biliar enak enak. Nanti ada foto-fotonya. Iya. Nah, sekarang nih kita masuk kepada
visi jangka panjang. Karena ide, brand, produk sudah jadi, sekarang udah sudah mencapai juga market maker, udah mulai kebuat teman-teman ya. Sekarang muncul tuh visi jangka panjang, kayak rencana ekspansi atau franchise apakah ada, terus potensi kolaborasi dengan komunitas seni dan kuliner tadi udah ada tuh, dengan sekolah aja tuh udah kan. Wah keren, udah terjawab nih kata-kata tim gue. Terus harapan Senoraja terhadap bisnis ini dan bisnis artis. Wah ini narsis nanya juga teman-teman. Ya nggak apa-apa. Kita jawab dulu pertanyaannya. Rencana ekspansi dan franchise, apakah kepikiran nih guys? Ya sebenarnya ada banget. Ada banget. Ya. Jadi sebelumnya ya, percaya nggak ini berapa lama dibangunnya? Nah, ini kan atap dihancurin. Iya makanya ya kan? bangunan. Dibangun atas juga, ya kan? Nah. Terus bawah juga tangga kita putar ya. Iya. Nah, tangga kita putar. Oh, anjir tangga putar, geser gitu. Iya. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal Pertengahan Oktober kan? iya 15 Gua Oktober. ketemu dia 27 Juli. Iya. Juli 27. Juli masih ngobrol, masih kenalan. Iya. Jadi Agustus yang benar-benar dong. Agustus September jadi. Launching tanggal 10. Launching tanggal 10. 2 bulan lebih dikit doang saudara. Jadi bisa dibilang ini mukjizat guys. Iya. Iya kan? Yes. Jadi kalau mau dipikirin secara akal sehat, gue juga nggak kebayang. Yes. Plus gue jalan-jalan ke luar negeri. Jadi gue nggak ngurusin ini berkat bakat ini. Gila lu gerak cepat. Jadi bener-bener dia yang ngurusin gitu. Oke. Dari mati-matian ya. Ya kan? Nah itulah. Nah, jadi kebetulan ngejar cepat, 4 vendor untuk setiap lantai itu kami pindah. Nah itu. Oh gitu, pakai sistem gitu ya? Iya, mau nggak mau. Pantesan. Ini bener loh Strong People. Gue setahu gue tuh kan lantai itu dulu memang ya Lek ya. Iya. Dan itu emang kosong kata Lek, tempat dia hidroponik. Hancur lah pokoknya. Wah ternyata sekarang kok jadi 4 lantai. Iya iya. Dan itu meja biliar luar biasa. Ini mah keren. Berarti kalau orang pengen franchise, nah ini lari ke bisnis artis beneran nih. Ya, iya. Berapa duit sih modalnya Lek? Set. Itu yang tadi yang 2 bulan itu setengah perjuangan. Iya. Setengah perjuangan. Yang setengahnya lagi cari duitnya. Gimana itu? Terus kan bukan duit gua, bukan duit Seno. Oh, ajak lagi teman. Iya. Wih keren. Ini baru keren. Ini baru keren. Tapi dengan proposal yang bagus. Yes. Nah itu teman-teman kita akan bantu bikin proposal yang bagus dan kita akan bikin franchise-nya. Jadi hubungin di bawah ini Alex. Sisi pengusaha wajar. Jadi kalau Ruko nganggur siap-siap. Nah, Ruko nganggur siap-siap. Bisa loh menjadi ini cahaya yang kedua kita namanya udah keren. Cahaya. Kita doakan semua bercahaya, ya kan, terang sampai duitnya cuannya juga terang jadi itu. Keren. Jadi terang ya. Jadi terang. Ya, betul. Itu belum dapet tuh. Modalnya berapa? Harus dong, kasih kisi-kisi. Jadi Keren sekian-sekian. Ya, modal Ruko relatif ya kan, di sini sekitar 130-an, berarti 260-an. Terus kita pinjem ya dengan investor sekitar 600, berarti ya tambah dikit-dikit lagi ya, berarti sekitar 900 ya. Nah, 1M lah. 1M brother, 1M udah bisa begini nih. 4 macam usaha. Itu kan ini pilot project lagi. yang ruko kecil ini kan. Iya, apalagi kalau bawa ibu yang punya gede, wah itu lebih keren lagi. Benar-benar istilahnya yang logikanya like zaman sekarang nih 1M kita punya aset 4 bisnis sekaligus bisa berjalan. Betul. Ini nggak bisa sembarangan juga, ya kan? Ya. Kalau nggak punya benar-benar talent passionnya, terus jodoh partnernya juga segitu gitu kan. Nah ini perlu kita support teman-teman, didoakan. Ya. Keren. Dan kita bawa orang-orang yang benar-benar capable. Yes. Kalau Alex yang kerjain mah, gue bikin nasi padang. Nah, Padang lagi, padang lagi. 23 tahun musician. Iya kan? Nah, si anaknya udah LSPR, ya kan, yang sekolah top lah di sini ya kan, untuk balet-balet gitu ya. Iya, Nah, jadi bapak ibu nggak usah takut, nanti bakal
kita support, Benar. ya kan? Bini gua tukang Oh masak. iya, asli Palembang. Wah, bener-bener inilah gue demen gue tuh ngeliatnya, keren. Nah, sekarang kita masuk ke poin berikutnya teman-teman. Potensi kolaborasi dengan komunitas sudah, seni udah, kuliner udah ya. Nah, sekarang nih pertanyaannya, harapan Seno Raja dan Alek terhadap bisnis ini dulu aja. Harapannya? Ya nggak muluk-muluk 50 cabang lah. Nah, gua demen nih, gua demen nah. Itu pengusaha dan itu investor juga mindsetnya. Dan itu nggak menutup kemungkinan kejadian. Solo ya, yang penting kita terus berjuang. Nah, sekarang harapan Seno Raja, Seno Raja harapan apa? Nggak pernah sepi, rame terus. Amin. Ada band tercipta dari Iya. kita. Bisa menciptakan, nge-produce banyak musisi-musisi. Bisa kolaborasi dengan sekolah-sekolah kalau bikin pensi. Latihan di sini atau di mana bisa. Dan berarti lu ternyata dia lagi mempersiapkan label saudara di sini tanpa sadar. Iya, gue tahu itu, cuma masih disimpan. Nah, gimana Bung Kris? Kris Chandra Diguna, Profesor Audio. Nah, satu lagi, ayo dong harapan di kau berdua untuk bisnis artis.com dong. Ini kebanyakan pesanan. Ya, menurut gue ini adalah suatu pembuktian di bisnis artis.com. Jadi berkat brother Ruki juga nih. Iya. Ide gila. Ya kedepannya semoga makin banyak lagi artis-artis yang ingin mewujudkan usahanya yang belum tercapai. Amin. Bisa dikolaborasikan dengan pengusaha-pengusaha. Amin. Atau investor. Betul. Seperti bapak ini pengusaha. Amin. Jadi banyak kolaborasi lagi. Mungkin tambahan sedikit. Selain artis, coba undang pengusaha. Mungkin ada. Jadi kalau pengusaha yang mau jadi narsum kita, justru pengusaha itu mencari artis. Gitu. Jadi bisa ya strong people, pengusaha, investor di sana. Di website bisnis artis tuh kita bilang ada 3 kategori narsum untuk bisnis artis.com podcast. Salah satunya adalah super artis pertama, yang kedua adalah super strong people gitu. Strong people itu yaitu pengusaha atau investor yang pengen ya sekali gue boleh dong bisnis sama artis. Nah, itu Anda bisa diundang jadi narsum di sini, Sen. Nah, dia akan mengemukakan, minimal dia akan kasih tahu ciri-ciri artis yang gue pengen tuh kayak gini, kayak gini. Mungkin ada artis atau seniman musisi yang bingung nih gimana nih, ada sekolahnya kan? Ada. Oh ya. Nah, sekolah pengusaha.id buat teman-teman artis yang ikut podcast itu satu keluarga bisa diajarkan private, nanti kita sharing ternyata rumus cara membangun usaha dari nol sampai bisa IPO, bisa unicorn, decathlon yang kata orang-orang itu ternyata datanya jelas. Nah, nanti kita ajarin. Jadi selain niat, tekad, ilmunya juga harus ada. Ilmu harus ada. Dan kita berbagi di sini, sharing, saling mengisi kekurangan. Nah, Om Alek. Ya bagi pengusaha atau yang investor yang lagi nganggur uangnya atau lagi bingung mau ngapain dari zaman kayak begini ya, lagi pada drop gitu. Nah, ya saya juga undang, kayak saya dulu lah. Pertama kan saya berteman baik dengan Mas Ruki ini. Nanti setelah itu saya lihat dia bikin bisnis artis.com, ini lucu juga gitu. Ini apa ini? Saya nonton, disuruh nonton 1, 2 episode. Oke lagi, saya gimana caranya nih? Isi form. Bayar form, bayar. Pokoknya ikutin aja apa yang harus dilakuin aja. Nah, nanti ini semua cepet sih, tapi ya kita sama-sama berdoa lah ya. Semua juga mujizat Tuhan juga. Ini kita bisa jadi pilot pertama ya, proyek pertamanya Mas Ruki yang berhasil lah, sukses story-nya Mas Ruki. Nah dari situ yang mungkin tercipta banyak-banyak episode yang berikutnya ya. Maksudnya dengan gitu kan bisa kita jadi kolaborasi bareng-bareng gitu loh. Ya kan, ya ini kan udah lengkap nih, tapi masih ada yang kurang sebenarnya. Kalau Panca Indra itu 5 kan, nah ini baru 4 nih. Wih, apa satu lagi Nggak tahu silakan dulu.
Pak Suki menciptakannya lah. Dari apa? Pendengaran sudah, ya kan, lidah sudah di bawah. Olahraga tangan sudah. Apa lagi belum? Panca indera itu udah 5 ya. Hidung belum ya. Belum cium. Ayo Pak. Kopi loh. Kopi. Kampret. Kopi itu nih. Kopi teman-teman. Tapi harus ada kopi spesial di sini. Betul. Bener. Itu yang kurang. Iya, kan? iya. Ya. Kan disupport lah sama gue, bisa tuh gue supply aja kopi ke sini Sen, kalau memang bisa ya. Nanti kita obrolin kopi yang unik di dunia yang kita punya tuh. Nah, gue punya, nanti bikin aja sini. Jadi kita supply. Jadi orang ke sini tuh benar-benar berfantasi rasa kopi yang belum pernah dirasakan. Ya, boleh tuh ya. Next. Boleh. Teman-teman. Nah, oke. Ini harapannya luar biasa buat bisnis artis, mudah-mudahan diridhoi. Oh ya teman-teman, Alex, Seno, tolong doain nanti kemungkinan Dikau juga akan diundang ya. Bisnis artis.com itu lagi mempersiapkan sebuah event off air. Wow. Ini siap-siap nanti yang bahasa ini lu bisa di panggung nih bro, di panggung. Cuman diantara tamu-tamu kita, undangan kita juga yang tertarik buat investasi. Nah, lu akan present pakai slide itu nanti. Wih. Bayangin. Nanti grogi gua. Enggak ada Alex. Lu mau main drum enggak aja. Itu Alex terus gini ya. Kadang kan gua sebagai seniman tata bahasa gua suka ngawur. Serahkan ke beliau. Iya. Lu teman-teman entar belum. Bisa jadi artis dong. Bisa. Mbak, Alex main jadi artis, Mbak. Bantuin ya. Aduh, siap. Nah, ini pesan udah tadi ya, buat si Strong People udah, testimoni tentang kekuatan platform bisnis artis sudah, tips bagi artis yang ingin mulai bisnis tapi belum tahu caranya juga sudah nanti. Wah, ini tim bisnis artis.com sudah sampai semua pesannya terjawab. Nah, sekarang kita berandai-andai. Misalnya ada venture capital mau invest untuk satu titik standarisasi, misalkan untuk satu titik 5 sen ini kalau di analisa gue itu 5 M. Untuk bikinnya 5 M. Kalau di mata gue nih standarisasinya. Ini karena untuk bantuan Allah aja teman-teman, Tuhan bantu ya. Akhirnya dengan modal segini bisa jadi. Cuma kita ambil rata-rata di bisnis itu bisa 5 M untuk bangun 4 aset sama 5 aset lah. Bisa. BP kapan target misalkan kalau ditanya sama investor. Ini sebelum pre kita di event nih, karena di event nanti si investor akan nanya gitu. 5 M ya, karena kita nggak nyampe 5 M sih kalau mau pindah 3 tahun. 3 tahun, ya lah ya standarnya gitu. Harusnya sih 3 tahun, tapi gini loh, yang namanya ikhlas kita nggak ada yang tahu. Iya. Udah berat. Jadi maksudnya gini, ya kalau dihitung matematika, ya udah deh kalkulator simpan aja deh. Namanya juga ikhlas ya kan. Nah jadi kita niatnya baik, etikanya baik, etika juga baik ya. Jadi siapa tahu lebih dari seperti itu. Jadi kadang-kadang emang secara manusiawi kalah dengan manajemen Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, Allah. Ini udah berat benar-benar. Cuman Strong People yang dibilang sama Alex dan Seno ini sangat tidak menutup kemungkinan. BP-nya itu bisa tuh sebelum 3 tahun tuh bisa. Kenapa? Lu bayangin zaman sekarang kita sedekah ke orang ya kan? Iya. Ya udah bantuin bikin makan gratis. Ini yang seingat saya nih sih Mas Bro Alex nih yang ngomong. Udah ntar bikin aja bikin makan sepuasnya yang bayar sih kos Kan ACC. Ya, bukan di pinggir jalan loh. benar. Ya kita kasih Jumat berkah gitu kan. Ya cuma di pinggir jalan dan tidak kena sasaran, ya kan? Kalau ini nanti kita podcast lagi. 3-4 bulan lagi ceritanya lebih dalam. Gimana si pemulung dia bisa makannya 1.000-2.000 perak, ya terserah. Ya akhirnya dia bisa meningkat lah ekonominya, dibantu segala macam. Itu beda kan ceritanya. Nah, jadi bukan materi yang dicari. Ya mungkin para venture capital gitu mungkin carinya BEP di atas kertas ya. Nah kita lihat saja nanti, ya kan. Ngeri bro, kalau udah investor ngomong gitu udah berat. Tapi ini make sense ya. Betul. Dunia ini benar-benar di luar sana orang yang banyak tulus luar biasa itu nggak mau show off kan, makanya susah mendengar beritanya. Jadi konsep ini pilihannya BP di dunia atau BP di surga ya?
Amin. Aduh. Guys, ini luar biasa. Kira-kira ada lagi pesan terakhir sebelum kita tutup podcast kita yang luar biasa ini? Gua abis speechless, pertanyaan gua nggak ada, gua bingung. Ya, kalau dari saya cuman ya pokoknya mampir-mampir lah ke tempat kita, coba lihat-lihat, siapa tahu nyangkut, ya kan, kita juga ada visi besarnya, dan tapi ya kita mampunya cuma segini dulu nih. Nah, tapi kalau para investor dan teman-teman mendukung ya kan, dengan disponsor dan bisnisartis.com, mungkin kita bisa lebih besar. Amin, amin. Guys, datang ke Cahaya di bawah ya, Cahaya Distrik 17, Jalan Boulevard Kelapa Gading. Ya. Kalau kita dari Moy itu sebelah kiri. Lurus ya. Lurus ya udah di posisi sebelah kiri dia. Oke? Parkir udah private parkirnya. Ya. Siap. Mau sampai jam 1 malam, 2 malam mendilet silakan. Ada yang nginep kok. Ada yang nginep. Ini bener-bener nih. Asik-asik. Gue banyak aja tempatnya membantu semua teman-teman ya. Kesini buktiin. Dan waktu sudah membuktikan bahwa kita sudah mau habis. Dan thank you banget buat Om Alex, Om Seno, Thank you juga buat Bro. Iya. dan tim Macam kita. kita. Macam makannya bro. Yang penting strong people, kita harus terus berjuang. Karena apa? Dengan hal-hal kecil yang kita lakukan ini, ternyata perekonomian Indonesia itu kita tanpa sadar mencoba menggerakkan. Kenapa? Dengan bertambahnya usaha akan merekrut orang, buka lowongan kerja ya lagi. Ketika ini berkembang, orang lagi itu amal ibadah semua dan ya saya yakin rezeki. Jangan pernah patah semangat. Ya, berkabar selalu kita tonton apa segala saran dan kritik silahkan di komen di YouTube yang baik-baik aja. Boleh yang agak nyeleneh, nyelekin gak apa-apa. Luki, lu pakai podcast yang cewek dong, satu, masa lu doang? Nah, boleh, lu mau cewek cantik, gua kasih ntar gitu. Siap, kita ya strong people. Sekarang kita akhiri dengan kebiasaan kita itu, Sen. Yaitu karena basically semua ide ini berawal dari karya yang Garuda Bangkit itu. Itu mudah-mudahan Garuda Bangkit ini salah satu, ini Garuda Bangkit, salah satu jadi pengusaha. Oke. Inilah waktu Garuda